Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas perihal doa. Banyak teman-teman yang masih bingung setelah beberapa kali saya share, saya berbagi informasi, saya berbagi pengetahuan yang saya miliki perihal doa. Tapi masih banyak yang sedikitnya kurang paham, masih kurang paham bagaimana cara berdoa yang benar itu agar diijabah. Baik, sekarang kita sebagai umat muslim tentu sudah tahu adab-adab berdoa itu bagaimana. Dari mulai kondisi pikiran hati yang baik, kemudian adab-adab lingkungannya, tempat ibadahnya, parfum aromanya, kemudian buhurnya, semua ada adab-adabnya. Berdoa bajunya harus bersih, harus wangi, harus membakar buhur sebagai bentuk pemenuhan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Banyak teman-teman kita yang tidak sampai melewatkan adab berdoa, yaitu adab lahiriah tadi. Mereka paham adab-adab berdoa secara lahiriah itu bagaimana. Mereka paham berdoa itu harus seperti apa. Tapi banyak teman-teman kita yang kelewat adab batin. Adab lahirnya dilaksanakan, sedangkan adab batinnya tidak dilaksanakan. Apa itu adab batin di dalam berdoa? Di dalam berdoa ada adab-adab yang secara batiniah harus dilaksanakan. Bukan lagi adab secara dohiriah, bukan lagi adab secara lahiriah, ya. Tapi adab secara batiniah. Adab yang mana secara batiniah harus kita laksanakan sebagai salah satu syarat terpenuhinya doa, ya. Sekarang begini. Ada perbedaan antara meminta dan memohon. Ada perbedaan antara meminta dan memohon. Ingat baik-baik, meminta dan memohon. Kita beri satu contoh. Saya sudah bekerja di suatu perusahaan selama 30 hari lamanya. Selama 30 hari saya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan tersebut. Saya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga pada saat saya telah melaksanakan semua tugas tadi, saya meminta bayaran kepada perusahaan tersebut. Di sisi lain, ada seorang anak yang belum sama sekali bisa membalas budi kepada orang tuanya, dia malah meminta uang kepada orang tuanya. Dia minta dan mohon diberikan uang kepada orang tuanya. Bedanya dari mana? Kita bahas. Bedanya, kasus pertama, saat saya bekerja di perusahaan, itu saya sudah melaksanakan tugas-tugas dari perusahaan tersebut. Sehingga saya pantas untuk mendapatkan apa yang harus saya dapatkan. Karena saya sudah melaksanakan perintah-perintah dari perusahaan tadi. Yang kedua, kasus yang kedua, posisi anak kecil ini belum sama sekali memberikan apa-apa kepada orang tuanya. Tapi dia meminta kepada orang tuanya. Dan sama-sama diberi. Sama-sama meminta, tapi beda cara untuk meminta. Sama-sama meminta, tapi konsep dalam memintanya berbeda. Konsep di kasus pertama itu menagih, sedangkan konsep di kasus yang kedua itu memohon. Sekarang, kita terapkan konsep menagih dan memohon ini di dalam berdoa. Kita mencoba menagih Tuhan. Kita coba menagih Allah. Apa yang sudah kita berikan kepada agama ini sebenarnya? Kita sudah berjihad dengan tenaga pikiran dan harta kita. Jangan jauh-jauh berjihad. Yang 5 waktu sudah kita laksanakan dengan baik. Kalau memang belum dilaksanakan dengan baik, maka kita tidak pantas untuk meminta bayaran. Karena apa? Karena perintah-perintah dari Allah pun belum kita laksanakan semuanya. Oleh karena itu kita tidak pantas meminta bayaran dan meminta imbalan kepada Allah. Kita tidak pantas. Kenapa? Ya karena itu tadi, perintah-perintah Allah saja tidak dilaksanakan, lalu kok tidak tahu diri kita berani menagih kepada Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini, sehingga bisa-bisanya kita menagih sesuatu hal kepada Allah? Oleh karena itu, orang-orang yang berdoanya membawa konsep menagih, dia tidak akan diijabah di dalam berdoanya. Kenapa? Karena sudah melakukan beberapa kesalahan di dalam berdoa. Salah satunya menagih itu tadi, ya, mendikte Allah untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Saat kita menagih kepada Allah, maka secara tidak langsung kita sedang mendikte kepada Allah. Kita sedang memaksa Allah agar tunduk pada syahwat dan hawa nafsu kita. Agar Allah memberikan apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Ya. Nah,
Oleh karena itu, jika teman-teman memang merasa ingin diijabah doanya, saya ingin diijabah doanya, maka mari kita sama-sama praktekkan memohon, bukan meminta. Jangan minta untuk sehat, tapi mohon untuk disehatkan. Jangan minta untuk kaya, tapi mohon untuk dikayakan. Jangan minta untuk bahagia, tapi mohon untuk dibahagiakan. Kenapa? Karena memohon adalah esensi dari penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Esensi dari hamba yang lemah meminta kepada Tuhannya yang maha memiliki segalanya. Kita sebagai hamba tidak pantas untuk meminta karena kita belum bisa memberikan apa-apa kepada agama ini. Ya. Para nabi pun tidak pernah meminta karena mereka tahu diri. Kita yang tidak tahu diri, belum apa-apa sudah meminta. Oleh karena itu doanya tidak diijabah oleh Allah. Ya. Maka dari itu, agar doa kita semakin efektif, agar doa kita semakin cepat diijabah, mari biasakan untuk memohon, bukan untuk meminta. Ya. Kita mohon kepada Allah untuk dilancarkan rezekinya, kita mohon kepada Allah untuk dilancarkan segala urusan hidupnya, kita mohon kepada Allah untuk dilancarkan urusan asmaranya, dan kita mohon kepada Allah agar dilancarkan dalam mencari ilmunya. Jangan pernah sekali-kali kita meminta, karena pada saat kita meminta, di situ tertanam konsep berdoa yang salah, konsep berdoa yang menagih. Kita memaksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Oleh karena itu Allah tidak pernah mengabulkan doa orang-orang yang meminta dengan konotasi memaksa kepada Allah. Ya. Bagaimana sih doa yang sifatnya memaksa itu? Saya berikan contoh. Kita minta kepada Allah agar besok, misalkan nih contoh ya, kita mau pinjam uang kepada orang lain. Kita berdoa, ya Allah semoga besok orang tersebut memberikan uang kepada kita, memberikan pinjaman kepada kita. Ya. Ceritanya memohon, tapi pada saat tidak diberikan uang pinjaman itu, kita maki-maki, kita misuhi, kita menyalahkan Tuhan. Ini artinya bukan memohon. Karena yang namanya memohon, kalau tidak diberikan, harusnya sabar. Kalau kita ngomongnya memohon kepada Allah, ya Allah saya mohon dapat 10 juta besok, begitu besok nggak dapat 10 juta, kita malah memaki-maki, kita malah marah-marah nggak jelas, kita malah frustasi. Itu namanya kita tidak sedang memohon, tapi sedang menagih. Buktinya apa? Buktinya saat kita menagih sesuatu kepada Allah dan Allah tidak memberikan, kita kan jadi frustasi. Itu artinya kita tidak sedang memohon, tapi sedang meminta. Kita sedang memaksa Allah. Nah, dari situlah ketahuan kan? Banyak teman-teman mungkin misalkan, ya Allah, saya mohon agar besok dagangan saya laris. Tiba-tiba dagangannya nggak laris. Misuhi, mencaci maki nggak jelas, marah-marah nggak jelas, frustasi, datang ke rumah lempar-lempar balang, ya, barang sana barang sini dihancurin, keluarga di rumah jadi kena semprot, anak istri kena semprot. Itu artinya kita bukan sedang memohon, kita sedang memaksa Allah. Kenapa? Buktinya saat Allah tidak memberikan, ya kita yang frustasi. Kalau memang memohon, ya terserah Allah mau memberikannya kapan, terserah Allah. Yang penting kita minta, masalah dia mau memberikannya sekarang, besok, tahun depan, itu urusan Allah. Kan namanya memohon. Yang namanya memohon, ya jangan memaksa. Kalau memaksa minta kekayaan dan Allah harus memberikan kekayaan itu besok, itu namanya memaksa. Makanya doanya banyak yang tidak diijabah. Seharusnya kita minta kesehatan, misalkan kondisi kita sekarang lagi sakit, kita minta kesehatan, terserah Allah mau ngasih sehatnya kapan. Kalau memaksa untuk ngasih sehatnya besok, itu artinya kita bukan seorang hamba, kita sedang mendikte Allah. Kita minta dikayakan. Kalau memaksa agar kekayaan itu datang kepada kita besok, itu artinya kita bukan sedang memohon, tapi sedang memaksa. Seharusnya kita memohon bukan memaksa. Mohon untuk diberikan kesehatan, kesehatannya datang kapan, itu urusan Allah. Kita memohon diberikan jodoh, jodoh kita datang kapan, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah meminta. Masalah mau memberinya kapan, itu urusan Dia yang Maha Memberi. Tugas kita hanya minta, bukan memastikan untuk mendapatkan. Banyak orang-orang yang miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya salah paham, salah persepsi di dalam berdoa. Dia pikir
berdoa itu wajib untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, baik secara materinya ataupun secara waktunya. Padahal berdoa itu artinya meminta sesuatu hal yang tidak bisa kita kejar. Ya, contoh, ada seorang pengusaha, omsetnya kecil, berdoa kepada Allah kan? Berdoa kepada Allah agar omsetnya naik. Kenapa berdoa? Ya karena dia tidak bisa mencapai itu. Sekarang saya tanya baik-baik, antum punya uang 10 juta, saya punya uang 10 juta, saya pengen beli HP, nggak bakal berdoa, langsung pergi ke counter HP. Tapi kalau harga HP-nya 20 juta, ya pasti kita berdoa dulu. Itu artinya berdoa adalah bentuk ketidakmampuan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Makanya kita perlu bantuan dari Allah. Ya. Apakah saat sehat kita meminta untuk sehat? Jarang banget orang yang sehat meminta untuk sehat. Kebanyakan orang minta sehat saat sudah sakit. Jarang orang yang sudah tajir melintir meminta untuk tajir. Kebanyakan orang-orang yang minta tajir itu adalah orang-orang yang belum tajir. Oleh karena itu, doa adalah bentuk ketidakmampuan kita untuk mencapai sesuatu. Dan kita perlu Allah yang maha segalanya untuk mencapai sesuatu tersebut. Nah, pada saat kita sedang memohon bantuan Allah, maka kita tidak pantas untuk memaksa dan mendikte Allah. Kita minta uang, terserah kapan Allah memberikan uangnya, yang penting kita sudah meminta. Karena memberi itu hak prerogatif Allah, dan meminta hak mutlak hamba. Oleh karena itu, jika ingin doa kita efektif, biasakan untuk memohon. Biasakan untuk memohon, jangan menagih. Ya, karena kita tidak pantas untuk menagih apa yang sudah kita lakukan sehingga kita dengan pongahnya menagih Allah, mendikte Allah, memaksa Allah. Oleh karena itu, biasakanlah untuk memohon, bukan menagih. Urusan kapan Allah akan memberikannya, itu biarlah Dia yang tahu. Yang penting kita sudah memohon agar Allah memberikan sesuatu hal yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.